Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Beata Ngura, saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. 3. Mengetahui teknik-teknik perandalan dan permintaan tenaga kerja. Berikutnya pengertian. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia dalam organisasi, guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerja, guna mencapai tujuan organisasi yang sesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja. Tujuan. Menurut Vader and Davis, proses perencanaan manusia dalam membantu organisasi untuk yang pertama, mengintegrasikan permintaan tenaga kerja dengan staffing level. 2. Meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. 4. Menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Berikutnya, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses mempekerja pekerja baru. Berikut, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Aspek-aspek perencanaan SDM berdasarkan ruang lingkup diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama, manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. Yang kedua, manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Tahapan peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. 2. Peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. 3. Sasaran dan rencana strategi. 4. Implementasi. 5. Evaluasi. Yang berikutnya teknik. Proses dalam metode Delphi ini adalah proses yang berulang-ulang dan mungkin terdiri dari beberapa babak atau putaran peninjauan hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Tahap pertama adalah mendapatkan pendapat atau peramalan dari kelompok ahli yang hasilnya akan diringkas atau dirangkum untuk dijadikan sebagai dasar bagi putaran kedua. Hasil ringkasan dari putaran kedua kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk putaran ketiga dan seterusnya hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Yang ketiga, identifikasi masalah. Pertanyaan putaran pertama. Mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapat pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Pertanyaan putaran kedua berdasarkan jawaban dari pertanyaan putaran pertama. Pertanyaan-pertanyaan pada putaran kedua harus ditunjukkan untuk memperjelas masalah tertentu. Pertanyaan putaran ketiga, kuesioner yang terakhir adalah kuesioner yang bertujuan untuk fokus pada pendukungan pengambilan keputusan. Faktor-faktor angkatan kerja dalam faktor yang disebabkan oleh aktivitas yang berasal dari tenaga kerja itu sendiri
Ia akan mengetahui jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Pensiun. Setiap pegawai pasti akan mengalami masa pensiun, oleh sebab itu perusahaan harus memerlukan kebutuhan pegawai baru didasarkan pada jumlah pegawai yang akan pensiun sehingga tidak terjadi kekosongan posisi. Kedua, pengunduran diri. Ada kala seorang pegawai mengundurkan diri dari perusahaan. Hal ini harus bisa diantisipasi dan oleh perusahaan agar aktivitas operasional tidak terganggu. 3. Pemberhentian kerja atau pemecatan. Pemberhentian kerja kadang perlu dilakukan oleh perusahaan apabila ada sekarang dianggap tidak kompeten dan hanya memberikan beban kepada perusahaan. Berikut kematian. Kematian merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, hal ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan karena berpengaruh terhadap perencanaan sumber daya manusia. 4. Metode toll of supply. Yang pertama, tabel staffing adalah pengajian Staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis. Dalam metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan, analisis Markov sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisis setiap proses berutun waktu. C. Rencana sukses adalah proses untuk mengidentifikasi pengembangan dalam melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. D. Bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personali yang potensi jika ada lowongan pada jabatan tersebut. E. Skills inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Sekian dan terima kasih.